sekalian, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya sampai hari kiamat. Alhamdulillah, jamaah rahmatullah, pada sore hari ini kita bisa melanjutkan kajian rutin tentang fikih dari kitab Al-Fiqhul Muyassar. Yang pada sore hari ini insyaallah kita akan membahas tentang beberapa hukum seputar buang hajat dan juga adab-adabnya. Yang mana pembahasan ini terdiri dari 5 bahasan ringkas, yaitu yang pertama berkaitan dengan istinja dan istijmar atau tentang cebok. Kemudian yang kedua, hukum menghadap kiblat atau membelakanginya ketika buang hajat. Lalu yang ketiga, hal-hal yang disunnahkan ketika hendak memasuki kamar mandi atau tempat buang hajat. Lalu yang keempat, hal-hal yang diharamkan ketika buang hajat. Lalu yang kelima, yaitu hal-hal yang makruh atau dibenci ketika buang hajat. Jamaah rahimakumullah, permasalahan berkaitan dengan buang hajat ini sangat penting kita perhatikan, karena masalah buang hajat ini menunjukkan kesempurnaan agama Islam, di mana agama ini membahas segala hal, baik yang besar maupun yang kecil. Ya. Jadi sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Salman radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa beliau pernah ditanya oleh orang-orang musyrik. Ya, orang-orang musyrik itu mengatakan kepada beliau, qad 'allamakum nabiyyukum kulla syai' hatta al-khira'ah. Wahai Salman, Nabi kalian telah mengajarkan kepada kalian segala sesuatu, bahkan tentang masalah buang air. Gitu ya. Kata Salman, ajal, iya. Ya, Nabi kita Muhammad SAW telah mengajarkan segala sesuatu, bahkan masalah yang mungkin dianggap remeh oleh sebagian orang, yaitu masalah buang air. Kemudian juga perlunya kita mempelajari hukum atau adab-adab buang air, karena hal ini banyak diremehkan oleh orang-orang sehingga menyebabkan sebagian orang disiksa di alam kubur. Hal itu sebagaimana disebutkan dalam hadis muttafaq alaih dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya suatu hari Nabi SAW melewati 2 kuburan. Lalu Nabi SAW bersabda, innahuma la yu'adzabani. Sesungguhnya kedua penghuni kubur ini sedang diazab, sedang disiksa. Wa ma yu'adzabani fi kabirin. Dan kedua orang ini tidaklah diazab karena perkara besar. Nah, jadi perkara yang sebenarnya banyak dianggap remeh oleh manusia. Amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal baul. Adapun salah satu dari kedua penghuni kubur ini, ia tidak menjaga diri, ya, dari air kencing. Ya, ia tidak hati-hati ketika buang air. Bisa jadi ada ada percikan najis yang mengenai badannya atau pakaiannya, sehingga mengganggu salatnya. Kemudian wa ammal akhar fakana yamshi bin namimah. Adapun yang kedua, ia suka mengadu domba. Gitu ya. Nah, maka berdasarkan 2 hadis ini, yaitu tentang kesempurnaan agama Islam dan perlunya kita hati-hati berkaitan dengan buang air, maka sangat perlu kita mempelajari bab ini.
Di sini dijelaskan bahwa al-babu tsalis, bab yang ketiga, fi qada'il hajati wa adabiha, tentang buang air atau buang hajat dan adab-adabnya. Wa fihi iddatu masail, di dalamnya terdapat beberapa masalah. Al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama, al-istinja'u wal istijmaru wa qiyamu ahadihima maqamal akhar. Permasalahan pertama adalah tentang hukum istinja dan istijmar, dan bahwa salah satu dari keduanya atau masing-masing bisa saling menggantikan dan atau melengkapi. Nanti apa bedanya istinja dan istijmar kita akan jelaskan. Al-istinja izalatul khariji minas sabilaini bil ma'i. Istinja adalah menghilangkan najis yang keluar dari dua jalan, yaitu kubul dan dubur, yaitu kemaluan atau yang keluar dari, pantat, gitu ya, dengan air. Nah, kalau dengan air itu disebut dengan istinja dalam fikih. Nah, berarti yang kita biasa lakukan setelah buang air, baik buang air kecil maupun buang air besar, itu disebut dengan istinja dalam istilah fikih Islam. Wal istijmar, sedangkan istijmar, nah ini istilahnya disebut istijmar, adalah mashuhu bi tahirin mubahin mungkin kal hajari wa nahwihi. Sedangkan istijmar adalah mengusapnya, yaitu mengusap najis yang keluar dari dua lubang tadi dengan sesuatu yang suci, boleh digunakan dan juga membersihkan. Jadi 3 kriterianya. Suci, boleh digunakan, ya, bukan yang sesuatu yang haram atau sesuatu yang tidak boleh digunakan, dan membersihkan. Contohnya apa? Di sini disebutkan kal hajari wa nahwihi, seperti batu dan yang semisalnya. Nanti kita akan jelaskan apa yang dimaksud dengan semisalnya. Gitu ya. Wa yujzi'u ahaduhuma 'anil akhar. Dan salah satu dari keduanya ini apabila digunakan, maka sah hukumnya untuk apa? Untuk membersihkan najis yang keluar dari dua lubang tadi. Artinya kalau seseorang hanya istinja saja atau menggunakan air saja ketika cebok, maka itu sah. Begitu juga kalau misalkan menggunakan salah satunya atau menggunakan batu, kalau di zaman sekarang berarti apa? Tisu toilet, itu juga sudah cukup. Namun yang lebih sempurna itu adalah menggunakan keduanya. Nah, itu ya, seperti itu. Nah, li thubuti dzalika 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Hal itu karena telah tetap dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hal ini. Ya, ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang hal ini. Di antaranya adalah hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Muslim. Fa'an Anas radhiyallahu anhu qala, dari Anas radhiyallahu anhu ia berkata, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah masuk ke al-khala, yaitu tempat buang air. Fa ahmilu ana wa ghulamun nahwi idawatan min ma'in wa anazatin. Maka aku, yaitu Anas, bersama seorang anak yang sebaya denganku, secawan atau satu wadah yang terbuat dari kulit yang berisi air dan tongkat kecil. Lalu fayastanji bil ma'i. Lalu Nabi pun cebok atau beristinja dengan air. Nah, berarti hadis ini menunjukkan sahnya membersihkan atau mensucikan najis yang keluar dari dua lubang tadi dengan menggunakan air. Gitu ya, ini dasarnya. Kemudian dalam hadis berikutnya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan yang lainnya, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, idza dhahaba ahadukum ilal ghaiti falyastatib bi thalathati ahjarin fa innahu tujzi'u anhu. Apabila salah seorang di antara kalian pergi ke tempat buang air, kalau sekarang WC, kalau di zaman dulu tanah lapang tapi tersembunyi.
Ya, jadi menjauh biasanya. Seperti itu ya, atau tanah yang rendah sehingga kalau ke sana orang tidak kelihatan. Gitu ya. Seperti itu. Falyastatib bi thalathati ahjarin, maka hendaknya ia bersuci atau membersihkan kotorannya dengan 3 buah batu. Fa innaha tujzi'u anhu, karena itu cukup baginya. Nah, juga ini menunjukkan apa? Bahwa kalau seseorang cebok dengan menggunakan batu, atau kalau sekarang mungkin di toilet ada tisu toilet, maka itu sudah cukup. Gitu ya, seperti itu. Wal jam'u bainahuma afdal. Namun menggabungkan keduanya, ya, air dan juga kalau sekarang berarti sama tisu, itu lebih afdal, lebih utama. Gitu ya, seperti itu. Mungkin kalau kita kesannya, mohon maaf, geleh ya, kalau misalkan pakai tisu saja, karena mungkin dianggap kurang bersih. Tapi itu kalau secara hukum fikih sudah sah, gitu ya, sudah sah. Seperti itu, gitu ya. Baik. Wal istijmaru yahsulu bil hijarati aw ma yaqumu maqamaha min kulli tahirin munqin mubahin. Istijmar bisa dilakukan dengan batu atau yang menempati posisi batu, atau yang sama maknanya dengan batu. Yang penting apa? Min kulli tahirin, yang penting dia suci. Kemudian apa? Mungkin, yaitu memang bisa membersihkan. Kemudian mubah, sesuatu yang boleh dipakai. Nah, di sini dicontohkan kamana dilil waraqi, seperti tisu kertas, ya. Bahkan ada khusus ya tisu toilet seperti itu. Atau kalau buat bayi ada tisu basah biasanya ya, seperti itu. Wal khashabi, atau yang terbuat dari kayu, ya. Wa nahwi dzalika, dan sebagainya. Dasarnya apa? Dasarnya adalah li'anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yastajmiru bil hijarati fayulhaqu biha ma yumathiluha fil inqa. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah beristijmar dengan batu. Maka apapun yang semakna dengan batu, selama dia bisa membersihkan, itu sudah dimasukkan ke dalam hukum batu tersebut. Jadi boleh digunakan. Itu ya. Nah, namun ada syarat-syaratnya penggunaan batu dan yang semisalnya dalam bersuci, yaitu apa? Wala yujza'u fil istijmar aqallu min 3 masahat. Ya, dan tidak sah beristijmar kalau kurang dari 3 usapan. Ya, 3 usapan. Nah, berarti kalau misalnya pakai tisu, maka gunakan tisunya 3 lembar berarti ya. Seperti itu, ya. Nah, berarti kalau misalkan batas minimal 3 usapan, berarti boleh lebih dari itu. Ya, sampai benar-benar bersih. Nah, hal itu sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Salman radhiyallahu taala anhu, nahana yakni an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an nastanjiya bil yamin. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kami untuk istinja atau cebok dengan tangan kanan. Ya, ini larangannya atau pantangannya. Wa an nastanjiya bi aqalli min 3 ahjarin. Dan cebok dengan kurang dari 3 buah batu. Gitu ya. Kemudian yang ketiganya pantangannya adalah wa an nastanjiya bi raji'in au azmin, atau cebok dengan kotoran hewan atau tulang. Nah, itu ya, atau tulang. Nah, jadi di sini ada 3 syarat istijmar menggunakan apa? Menggunakan batu atau tisu dan semisalnya. Yaitu yang pertama, tidak boleh menggunakan tangan kanan. Yang kedua, tidak boleh kurang dari 3 kali atau 3 batu, ya. Kalau tisu berarti 3 helai. Kemudian yang ketiga yaitu tidak boleh menggunakan kotoran hewan. Mungkin maksudnya kotoran hewan yang sudah kering. Ya, seperti itu. Dan juga tulang. Ya. Kenapa nggak boleh menggunakan tulang? Karena tulang ini adalah makanannya bangsa jin. Itu ya, bangsa jin. Baik, itu permasalahan yang pertama, yaitu tentang istinja dan istijmar. Itu ya, seperti itu. Nah, kalau istinja di kita umum ya.
Kalau istijmar mungkin ini di kebanyakan negara barat ya, Eropa atau Amerika ini seperti ini. Baik, kemudian al-mas'alatu tsaniyah. Permasalahan yang kedua yang disebutkan dalam pembahasan ini, jazakumullah, adalah tentang istiqbalul qiblah wastidbaruha hala qada'il hajah. Hukum menghadap kiblat atau membelakanginya ketika buang air. Apa hukumnya? Ya, insyaallah kebanyakan kita sudah paham. La yajuzu istiqbalul qiblati wala istidbaruha hala qada'il hajati fis sakhra'i bila haidin. Tidak boleh menghadap kiblat dan membelakanginya ketika buang air di tempat terbuka tanpa penutup. Nah, jadi ada catatannya apa? Kapan dilarang? Yaitu ketika buang airnya di tempat terbuka. Kalau dulu berarti kalau di Arab mungkin di padang pasir, ya. Nah, kalau di kita mungkin di mana? Di kebun, nah, atau mungkin kalau di kampung itu di sawah, ya, di galang-galang itu, di pematang-pematang sawah. Seperti itu ya. Seperti itu ya. Disusukan mungkin kalau Bapak Ibu tahu ya. Seperti itu. Nah, jadi tidak boleh kalau di tempat terbuka menghadap kiblat atau membelakanginya. Dasarnya apa? Dasarnya adalah hadis riwayat Muslim, riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ataitumul gha'ita fala tastaqbilul qiblah wa la tastadbiruha." Apabila kalian hendak buang hajat atau buang air, maka janganlah kalian menghadap kiblat ataupun membelakanginya. Walakin syarriqu aw gharibu. Akan tetapi hadaplah ke timur atau ke barat. Yang penting tidak menghadap atau membelakangi kiblat. Ya. Qala Abu Ayyub, lalu Abu Ayyub mengisahkan, faqadimna asy-Syama fawajadna marahidha qad buniyat nahwal qiblah. Abu Ayyub menceritakan, kami pun pernah datang ke negeri Syam. Negeri Syam itu kalau sekarang mungkin daerah Suriah, Palestina dan sekitarnya. Dan kami dapati di sana itu ada semacam marahid. Marahid itu WC atau kloset itu ya, yang dibangun ternyata menghadap ke kiblat. Gitu ya. Fanan harifu anha wa nastaghfirullah. Maka kami pun ketika buang hajat ya, menghadap ke arah lain dan apa? Dan memohon ampun kepada Allah. Jadi para sahabat yang di antaranya tadi Abu Ayyub Al-Ansari mengetahui hadis ini dan mengetahui hukum ya, hukum menghadap atau membelakangi kiblat saat apa? Qadhul hajah atau saat buang hajat, sehingga beliau pun menghadapkan dirinya ke arah lain selain kiblat. Itu ya, dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin rahimakumullah, lalu bagaimana kalau misalkan WC-nya atau klosetnya itu ada di dalam bangunan, seperti kloset di zaman sekarang ya, pada umumnya seperti itu. Ya. Nah, maka di sini dijelaskan, amma idza kana fi bunyan. Namun apabila tempat buang air itu ada di dalam bangunan, au kana bainahu wa bainal qiblati syai'un yasturuhu, atau antara dirinya dengan kiblat ada sesuatu yang menghalanginya, seperti kalau misalkan di kampung-kampungnya Bapak Ibu, biasanya ada semacam kayak warnet itu. Saya sebut warnet karena apa? Ada penghalangnya. Bilik-bilik itu, ya, seperti itu. Seperti di kampung-kampung ada ya, bahkan ada yang dibangun di atas sungai, ada juga di atas balong, di bawahnya ada gurame gitu ya, Bapak Ibu. Seperti itu ya. Maka apa hukumnya? Fala ba'sa bidzalik. Maka tidak apa-apa. Artinya tidak apa-apa kalau menghadap ke kiblat atau membelakanginya. Jadi kalau di dalam ruangan atau di dalam bangunan atau ada penghalangnya. Gitu ya, seperti itu. Nah, namun tadi nanti berkaitan dengan buang hajat di atas balong atau di sungai, itu nanti kita akan jelaskan di permasalahan keempat ya. Namun ini berkaitan dengan menghadap atau membelakangi kiblat. Jadi kalau misalkan dalam bangunan atau ada penutupnya, maka hukum asalnya boleh ya, atau tidak mengapa menghadap ke kiblat atau membelakanginya.
Dasarnya apa? Dasarnya adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, annahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabulu fi baitihi mustaqbil asy-Syami mustadbiral Ka'bah. Bahwasanya Ibnu Umar pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buang air kecil di rumahnya, ya, sambil apa? Sambil menghadap ke Syam, ya, ke Palestina atau ke Suriah, ya, dan membelakangi kiblat atau Ka'bah, gitu ya. Itu dasar yang pertama. Kemudian dasar yang kedua adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan yang lainnya dari sahabat Marwan Al-Asghar. Beliau mengatakan, anakha Ibnu Umar ba'irahu mustaqbilal qiblah, thumma jalasa yabulu ilaihi. Suatu ketika Ibnu Umar menambatkan untanya menghadap ke kiblat. Kemudian beliau duduk lalu kencing, ya, menghadap ke sana, ya, menghadap kepadanya. Faqultu Aba Abdurrahman, alaysa qad nuhiya an hadza? Wahai Abu Abdurrahman, ini kunyahnya Ibnu Umar, itu ya. Bukankah kita dilarang untuk melakukan hal ini? Yaitu buang air kencing atau buang air besar sambil menghadap atau membelakangi kiblat. Kemudian Ibnu Umar menjawab, bala, iya, innama nuhiya an hadza fil fadha. Hanya saja hal ini dilarang ketika di tanah lapang atau tanah terbuka, ya, seperti padang pasir atau mungkin kalau di Indonesia di kebun, itu ya, seperti itu. Amma idza kana bainaka wa bainal qiblati syai'un yasturuka fala ba'sa. Adapun jika ada penghalang antara dirimu dan kiblat, ya, maka sesuatu yang menghalangimu, maka tidak mengapa. Jadi tidak terlarang, gitu ya. Namun ada yang lebih baik. Di sini dijelaskan, wal afdalu tarku dzalika hatta fil bunyan. Namun yang lebih utama tentunya apa? Meninggalkan hal itu ketika di dalam bangunan. Nah, berarti kalau misalkan kita membangun WC di rumah, maka kita usahakan jangan menghadap atau membelakangi kiblat. Dan alhamdulillah karena kita tinggal di negeri mayoritas Islam, ya, insya Allah tukang bangunan paham, ya, harus kemana WC itu atau kloset itu menghadap. Alhamdulillah, gitu ya. Wallahu a'lam. Meskipun tadi tidak terlarang, namun alhamdulillah di sini kan banyak Islam, jadi paham tentang hal ini. Baik, itu berkaitan dengan hukum menghadap atau membelakangi kiblat saat apa? Saat buang hajat. Nah, kalau di tanah lapang misalkan kita lagi perjalanan dan jauh dari rest area, udah kebelet, maka usahakan tidak menghadap dan membelakangi kiblat. Caranya bagaimana? Lihat kompas. Ya, lihat kompas. Baik. Kemudian hadirin rahimakumullah, al-mas'alatu tsalitsah. Permasalahan ketiga. Ma yusannu fi'luhu lidakhilil khala. Hal-hal yang disunnahkan untuk dikerjakan bagi orang yang masuk ke tempat buang air atau sunnah-sunnah buang hajat. Apa saja? Yang pertama, ya, di sini tidak ada nomornya, cuman kita sebutkan per nomor biar lebih mudah. Yusannu lidakhilil khala'i qawlu bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Yang pertama, disunnahkan bagi orang yang hendak masuk ke WC atau tempat buang air mengucapkan atau membaca doa bismillahi dengan nama Allah, Allahumma inni a'udzubika. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu minal khubuthi wal khaba'ithi. Dari setan baik laki-laki maupun perempuan. Gitu ya. Baik laki-laki maupun perempuan. Ini menunjukkan bahwa apa? Setan itu dari bangsa jin berjenis kelamin. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Nah, sehingga ketika kita masuk ke dalam WC atau ke tempat buang air agar kita tidak diintip sama mereka, maka hendaklah baca doa ini. Gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian sunnah yang kedua, wa indal intihai wal khuruj, mengucapkan ghufranaka. Dan ketika selesai buang hajat dan keluar dari WC, maka hendaknya mengucapkan ghufranaka. Ya Allah, aku mohon ampunanmu. Ya Allah, aku mohon ampunanmu. Ghufranaka. Ya, ini ringkas, ya.
Seperti itu. Kemudian sunnah yang ketiga, wa taqdimu rijlihil yusra 'inda dukhul wal yumna 'indal khuruj. Mendahulukan kaki kiri ketika masuk ke WC atau ke tempat buang air, dan mendahulukan kaki kanan ketika keluar dari WC. Gitu ya. Ini kebalikan apa? Adab masuk ke dalam masjid. Karena kalau ke masjid dahulukan dulu kaki kanan, kemudian ketika keluar mendahulukan kaki kiri. Itu ya. Kemudian yang adab yang keempat yaitu wa alla yakshifa auratahu hatta yadnuwa minal ardi. Dan tidak menyingkap atau tidak mengangkat, tidak menyingkap, tidak membuka auratnya sampai mendekat ke bumi. Atau sampai, mungkin kalau kita berarti sampai rada cingogo. Cingogo itu apa bahasa Indonesia? Jongkok ya, sampai agak jongkok. Baik, itu 4 adab ketika sunnah bagi orang yang masuk ke WC. Gitu ya, membaca doa Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kemudian yang kedua ketika keluar membaca doa ghufranaka. Lalu ketika masuk mendahulukan kaki kiri, dan ketika keluar mendahulukan kaki kanan. Lalu yang keempat, tidak menyingkap atau membuka auratnya sampai mendekat ke tanah atau mendekat ke bumi. Baik. Kemudian adab yang kelima, wa idza kana fil fadha yustahabbu lahul ib'adu wal istitaru hatta la yura. Adab yang kelima, apabila buang hajatnya dilakukan di tempat terbuka seperti tadi di padang pasir atau di kebun gitu ya, maka dianjurkan untuk menjauh serta menutup diri agar tidak terlihat. Gitu ya, agar tidak terlihat. Menjauh dari pandangan manusia. Nah, misalkan kalau di jalan kemudian kebelet gitu ya, dan jauh dari rest area, maka jangan sampai terlihat sama teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang semobil atau warga lainnya. Gitu ya, cari tempat yang tersembunyi. Baik. Nah, adab-adab tadi atau sunnah-sunnah tadi itu berdasarkan beberapa hadis berikut ini. Wa adillatu dzalika kulluhu, dalil-dalilnya adalah yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Suatu ketika kami pernah keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah perjalanan atau safar. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'til buraza hatta yataghayyaba fala yura. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa kalau buang hajat itu beliau menghilang atau bersembunyi supaya tidak terlihat. Gitu ya. Nah, maka ketika kita tadi ya di tempat terbuka usahakan tidak terlihat. Kemudian hadis yang kedua. Ya, hadis berkaitan dengan doa tadi, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan yang lainnya dari sahabat Ali radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Satru ma bainal jinni wa aurati bani Adam idza dakhala al-khala an yaqula bismillah." Penutup antara jin atau mata jin dan aurat manusia atau bani Adam apabila ia masuk ke dalam WC atau ke tempat buang air, an yaqula bismillah, yaitu mengucapkan bismillah. Nah, jadi kalau sekali lagi kalau kita tidak ingin diintip oleh makhluk halus dari bangsa jin, maka hendaklah membaca bismillah. Nah, ini juga menunjukkan apa? Menunjukkan kita ini harus selalu bergantung dan terkait dengan Allah dalam kondisi apapun. Ketika masuk rumah, ketika keluar rumah, bahkan ketika masuk WC. Kita selalu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah indahnya Islam. Ya, dalam hal kecil seperti itu saja kita harus bergantung kepada Allah. Apalagi hal-hal yang besar lainnya, minta rezeki, dimudahkan urusan. Itu ya, seperti itu. Kadang-kadang sebagian orang lupa ya. Ketika dia buang hajat, dia masih ingat untuk membaca doa, tapi ketika sulit, dililit hutang ya, atau misalkan lagi menghadapi urusan yang besar, dia lupa sama Allah, lupa berdoa ya, padahal Allah itu maha besar, nggak ada yang kecil di mata Allah Subhanahu wa taala, termasuk urusan kita. Gitu ya, seperti itu.
Baik. Wa hadisu Anas radhiyallahu anhu, begitu juga didasarkan hadis Anas radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila masuk ke tempat buang air, beliau biasa membaca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan atau jin laki-laki dan jin perempuan atau setan perempuan. Kemudian dalil lainnya yaitu dalil tentang anjuran membaca ghufranaka ketika keluar dari WC, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja minal khala'i qala ghufranaka. Nabi SAW apabila keluar dari tempat buang air, beliau mengucapkan ghufranaka. Ya Allah, aku mohon ampunanmu. Kemudian juga tentang anjuran mengangkat pakaian ketika ketika mendekati tanah, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Beliau mengisahkan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza arada al-hajata la yarfa'u thawbahu hatta yadnuwa minal ardi. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila hendak menunaikan hajat, beliau tidak mengangkat pakaiannya sampai mendekati tanah atau bumi. Itu ya. Apakah hukum ini berlaku meskipun di dalam bangunan seperti di dalam WC? Ya, tetap, karena di sini tidak ada pengecualian. Gitu ya. Kalaupun misalkan kita masih tebak-tebakan kenapa kok masih disuruh, kita yakin saja ini adalah sunnah Rasulullah SAW. Itu ya. Baik. Nah, itu hal-hal yang disunnahkan ketika seseorang hendak masuk ke WC. Baik. Al-mas'alatur rabi'ah. Kemudian permasalahan yang keempat, jamaah rahimakumullah, ma yahrumu fi'luhu ala man arada qada al-hajah. Hal-hal yang diharamkan untuk dikerjakan bagi orang yang hendak masuk ke WC atau yang ingin buang hajat. Apa saja hal-hal yang diharamkan? Kalau diharamkan berarti apa? Kalau hal-hal ini dilakukan maka dia berdosa. Ya, kalau hal ini ditinggalkan berarti dia dapat pahala. Yang pertama, yahrumul baulu fil ma'ir rakid. Haram hukumnya kencing di air yang menggenang. Ya. Haram hukumnya kencing di air yang menggenang. Ya. Dasarnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan Bukhari juga dari Jabir bin Abdullah dari Nabi SAW, annahu naha 'anil bauli fil ma'ir rakid. Bahwasanya Rasulullah SAW melarang untuk kencing di air yang menggenang. Gitu ya. Air yang menggenang berarti air yang tidak mengalir. Gitu ya, seperti itu. Baik, ini yang pertama, larangan yang pertama. Kemudian yang kedua, larangan yang kedua ketika buang hajat adalah wala yamsiku dzakarahu biyaminihi wa huwa yabul wala yastanji biha. Ya. Tidak boleh memegang kemaluannya dengan tangan kanan saat buang air kecil, dan juga tidak boleh menggunakan tangan kanan saat cebok. Gitu ya. Jadi sunnahnya apa? Dengan menggunakan tangan kiri. Gitu ya. Nah, hal itu sebagaimana hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza bala ahadukum fala ya'khudanna dzakarahu biyaminihi wala yastanji biyaminihi." Apabila salah seorang di antara kalian buang air kecil, maka janganlah ia memegang zakarnya dengan tangan kanannya dan juga tidak cebok dengan tangan kanannya. Gitu ya. Jadi tidak memegang kemaluannya dengan tangan kanannya. Berarti apa? Ini menunjukkan kalau ingin cebok maka gunakanlah tangan kiri. Gitu ya. Seperti itu. Ini juga berlaku untuk wanita, meskipun dalam hadis ini ya disebutnya zakar. Zakar itu adalah kemaluan laki-laki. Gitu ya. Baik.
Kemudian hadirin rahimakumullah, hal yang diharamkan yang ketiga ketika buang air adalah wa yahrumu alaihi al-baulu awil ghaitu fit tariqi aw fil dhilli aw fil hadaiqil 'amati aw tahta syajaratin muthmiratin aw mawaridil miyah. Nah, ini penting sekali. Haram hukumnya buang air kecil atau buang air besar di tempat-tempat berikut ini. Di antaranya yang pertama, fit thariq, di jalanan. Di jalan. Ini ya. Di jalan umum apalagi. Nah, itu ya. Tapi kadang-kadang sebagian orang iseng, ada yang suka begitu. Ya. Kemudian di mana lagi? Au fi dhil. Yang kedua, di tempat berteduh. Ya, di bawah pohon. Atau mungkin kalau di safarnya di rest area. Nah, itu ya, kecuali kalau di WC ya, beda lagi. Di tempat peristirahatan orang. Itu ya. Atau mungkin di bawah bangku-bangku taman. Ya. Itu haram hukumnya. Aw fil hadaiqil 'ammah, di taman-taman umum. Ya, taman-taman umum. Enggak boleh, misalkan di alun-alun. Itu ya. Waliyadzubillah. Aw tahta syajaratin muthmiratin, atau di bawah pohon yang berbuah. Nah, itu ya. Tidak boleh. Au mawaridil miyah, atau saluran-saluran atau sumber-sumber air. Misalkan di sini kan ada mata air Cikareo. Nah, enggak boleh buang air di sana. Gitu ya. Seperti itu. Atau di selokan. Nah, termasuk tidak boleh. Gitu ya. Nah, maka termasuk juga yang dilakukan oleh mungkin kebanyakan negara berkembang ya. Negara berkembang itu seperti Indonesia, India, dan hal seperti ini sangat banyak pelanggaran hal ini ya. Makanya sungai-sungai kita ini banyak tercemari, di antaranya tidak mengindahkan adab-adab ini. Gitu ya, seperti itu. Bahkan kalau di beberapa tempat itu meskipun tidak sengaja katakanlah buang air di sungai atau buang air di balong, tapi sebagian rumah itu peralonnya kemana? Ya, dibuangnya langsung ke sungai, ke balong, itu ya, nggak dibuat speed tank. Nah, itu ya seperti itu. Maka ini perlunya kita memperhatikan adab ini. Nah, hal itu berdasarkan beberapa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang perlu kita cermati dan ini sangat mengerikan ya. Dalam hadis riwayat Abu Dawud dan yang lainnya dari Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqul mala'ina tsalas." Hati-hatilah atau waspadalah dengan 3 pemicu laknat. Ya, pemicu laknat bukan hanya dari Allah atau malaikatnya, bahkan dari manusia. Nah, biasanya kan kalau orang-orang kalau tempatnya dicemari biasanya suka ngutuk orang. Ya, atau kalau bahasa Sunda kukulutus. Gitu ya. Apa saja? Yang pertama, al-burazu fil mawarid. Buang air besar di tempat-tempat air atau saluran-saluran air. Sungai, mata air, selokan, susukan, dan sebagainya. Gitu ya, itu yang pertama. Wa qari'atat thariq, tengah atau persimpangan jalan. Yang kedua, itu ya. Kemudian yang ketiga, wadzil, yaitu di bawah tempat berteduh. Gitu ya, itu 3 tempat yang bisa mengundang laknat. Kalau apa? Kalau seseorang buang air di sana. Gitu ya. Karena biasanya kan kalau orang lewat sana tahu-tahu dia menemukan, mohon maaf, misalkan kotoran manusia, pasti dia apa? Mengutuk. Gitu ya, mengutuk orang yang melakukannya. Betul tidak? Ya. Jangankan kalau ada yang buang air dari bangsa manusia, dari bangsa kucing saja itu sudah sangat mengganggu, betul tidak? Ya. Jangankan kucing, ayam saja yang kotorannya itu tidak najis, kita sudah menggerutu, apalagi yang BAB atau BAK-nya manusia. Gitu ya. Maka perlu diperhatikan. Kemudian juga dalam hadis yang lain, hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqul la'inaini." Ya, waspadalah kalian dengan 2 orang yang
yang dilaknat atau yang berpotensi mendapatkan laknat. Qalu wa man la'inani ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, siapakah orang yang dilaknat tersebut? Qala, Nabi menjawab, alladzi yatakhalla fi tariqin nas aw fi dhillihim, yaitu orang-orang yang buang air di jalanan atau tempat berteduhnya manusia. Nah, secara tidak langsung juga adab ini menunjukkan bahwasanya Islam itu peduli lingkungan. Itu ya, peduli lingkungan. Itu ya. Jauh sebelum masyarakat barat mengenal hal-hal seperti ini. Ya. 1400 tahun yang lalu sudah mengenalkan kepada kita tentang cinta lingkungan. Itu ya. Baik. Lalu apalagi yang dilarang atau yang diharamkan ketika di dalam tempat buang air? Larangan yang keempat atau yang diharamkan yang keempat adalah kama yahrumu alaihi qiraatul Quran. Diharamkan pula apa? Membaca Al-Quran. Nah, ini jelas ya. Apalagi kalau misalnya orang yang sengaja melakukannya, nah ini bisa jadi kafir ya. Karena dia menghinakan apa? Kalamullah. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu pernah nonton tentang acara mengungkap sihir di Saudi Arabia, nah itu rata-rata orang bisa mendapatkan kesaktian itu dengan cara menghinakan simbol-simbol agama, di antaranya Al-Quran. Sebagian mereka, subhanallah, itu sampai apa? Memasukkan mushaf Al-Quran ke WC. Masukkan ke klosetnya itu. Bahkan sebagiannya ada yang melumuri dengan darah haid. Agar bisa apa? Bisa melet, ya, bisa santet dan sebagainya. Ya, dengan menghinakan unsur-unsur agama, di antaranya Al-Quran. Kemudian yang kelima, larangan yang kelima adalah wa yahrumu alaihil istijmaru birrawthi awil azmi aw bit ta'amil muhtaram. Yang kelima adalah diharamkan tadi istijmar, cebok dengan ar-rawth, kotoran binatang, awil azm, tulang, aw bit ta'amil muhtaram, atau makanan yang berharga. Misalkan mohon maaf, cebok dengan roti, gitu ya, atau dengan makanan, ini jelas terang. Ya. Hal itu berdasarkan hadis riwayat Muslim dari Jabir. Nabi disebutkan, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an yatamassaha bi'azmin aw biba'rin. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang cebok dengan menggunakan tulang dan juga kotoran hewan. Karena tadi ya, tulang itu adalah makanan bangsa jin. Kemudian yang kelima, wa yahrumu qada'ul hajati baina quburil muslimin. Dan haram hukumnya buang hajat di kuburan atau pekuburan kaum muslimin. Gitu ya. Misalkan di dekat sekarang kan ada kuburan ya, nah, tidak boleh. Gitu ya. Di sana haram hukumnya. Nabi SAW bersabda, la ubali awasatul kubur qadaitu hajati awasatat suq. Aku tidak peduli ya, aku tidak peduli mau buang hajat di tengah-tengah kubur atau di tengah-tengah pasar. Artinya keduanya sama-sama haram hukumnya. Itu ya, di tempat-tempat umum. Baik, jadi itu beberapa hal-hal yang diharamkan ketika buang hajat. Itu ya. Jadi buang air di tempat menggenang, kemudian cebok dengan tangan kanan, lalu juga buang air di tempat-tempat umum seperti jalan, tempat berteduh, taman-taman, atau pohon yang berbuah, atau tempat-tempat saluran air. Kemudian haram membaca Al-Quran, lalu juga haram cebok dengan kotoran, tulang, dan makanan. Lalu yang terakhir tadi, haram hukumnya buang air di pekuburan kaum muslimin. Kemudian yang terakhir, ini permasalahan yang kelima, yaitu al-mas'alatul khamisah ma yukrahu fi'luhu lil mutakhalli. Hal-hal yang dimakruhkan. Ya, jadi kalau makruh berarti apa? Kalau dilakukan tidak berdosa, cuman dibenci. Ya, tidak sampai berdosa, cuman tetap berusaha untuk dijauhi. Yang pertama, yukrahu hala qada'il hajati istiqbalu mahabbirri bila haidin. Makruh hukumnya ketika buang hajat itu menghadap arah berhembusnya angin. Mungkin bapak-bapak ya yang laki-laki yang mungkin pernah main ke sawah atau ke lapangan, kadang-kadang ada yang iseng kalau buang air
diarahkan ke angin biar apa? Ke sana kemari itunya ya, kencingnya. Nah, jadi kenapa ini termasuk makruh hukumnya? Li'alla yartaddal baulu ilaihi. Ya, agar kotorannya itu atau kencingnya itu tidak kembali mengenai dia. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau misalkan menghadap atau menantang angin, ya, akan balik ke yang kencingnya, gitu ya. Maka makruh hukumnya. Kemudian yang kedua, wa yukrahul kalam, dan juga makruh hukumnya berbicara saat apa? Saat buang air. Nah, hal itu sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, faqad marra rajulun wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yabul fasallama alaihi falam yarudda alaihi. Suatu ketika seseorang pernah lewat sedangkan Nabi SAW sedang buang air kecil. Lalu laki-laki itu salam kepada Nabi, namun Nabi tidak menjawab. Nah, ini menunjukkan apa? Tidak boleh berbicara atau makruh hukumnya ketika buang hajat sambil berbicara. Baik. Kemudian yang ketiga yang dimakruhkan adalah wa yukrahu an yabula fi syakkin wa nahwihi. Makruh hukumnya buang air kecil di lubang-lubang atau lubang dan semacamnya, kecuali memang lubang yang dikhususkan untuk hal itu seperti yang ada di WC. Itu ya. Hal itu berdasarkan hadis riwayat Abu Dawud dan yang lainnya dari Qatadah dari Abdullah bin Sarjis, dia mengatakan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an yubala fil juhri. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mengencingi lubang-lubang. Lalu ditanya kepada Qatadah, kenapa? Fama bal juhr. Memang kenapa kalau kencing di lubang-lubang? Qala yuqalu innaha masakinul jin. Karena bisa jadi itu adalah tempat tinggalnya bangsa jin. Mungkin Bapak Ibu sekalian pernah mendengar cerita ya, ada satu kampung yang diganggu oleh jin karena tempat tinggalnya diganggu. Itu ya, pernah ini kisah-kisah seperti ini tersebar ya, dan bisa jadi benar. Itu ya, seperti itu. Kalau bukan bangsa jin, wali annahu la ya'manu an yakuna fi hayawanun fayu'dhi. Atau bisa jadi memang di dalam lubang itu ada hewan, sehingga kalau dikencingi hewan itu akan terganggu. Gitu ya. Misalkan ular ataupun misalkan belut, semut itu ya, dan yang lainnya, gaang, ya, jangkrik dan sebagainya akan terganggu. Au yakuna maskanil jin fayu'dhim, atau memang benar di dalamnya itu ada tempat tinggal jin sehingga jin itu terganggu. Baik, itu yang ketiga. Lalu yang keempat, jamaah rahimakumullah, hal yang makruh, wa yukrahu an yadkhulal khala bi syai'in fihi dzikrullahi illa li hajatin. Makruh hukumnya masuk ke dalam WC atau tempat buang air dengan membawa sesuatu yang di dalamnya ada nama Allah. Ya, kecuali kalau ada keperluan terdesak. Hal itu sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud dan yang lainnya, kana idza dakhala al-qala'a wada'a khatamahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila masuk ke tempat buang air, beliau meletakkan cincinnya. Kenapa? Karena di cincin Rasulullah terdapat tulisan Muhammad Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Itu ya, seperti itu. Berarti kalau cincin biasa boleh ya, enggak ada kalam Allahnya atau lafaz Allahnya, boleh dibawa. Baik. Amma indal hajati wad darurati fala ba'sa. Adapun ketika ada kebutuhan dan darurat, maka tidak mengapa. Kal hajati ila dukhuli bil awraqin naqliyah allati fiha ismullah. Seperti kalau misalkan seseorang masuk ke WC dengan membawa uang kertas atau uang kencring, ya, yang di dalamnya ada nama Allah. Seperti mata uang Saudi real itu kan ada nama Raja Abdullah, Raja Abdul Aziz. Nah, itu kan nama-nama Allah. Fa innahu in taraka kharijan tahta kanat irdatan atau urdatan lis-sariqati awin nisyan. Karena apabila barang-barang tersebut ditinggalkan di luar, maka ini khawatir apa? Dicuri atau lupa. Itu ya, misalkan bawa dompet taruh di luar. Nah, ini jangan salahkan orang lain kalau misalkan dicuri. Itu ya, seperti itu. Baik, jadi hukum asalnya makruh, tapi kalau misalkan darurat maka tidak mengapa. Yang terakhir, yang kelima, ammal mushaf fa innahu yahrumud dukhul bihi. Adapun mushaf Al-Qur'an,
maka ini hukumnya haram, ya. Seseorang masuk ke dalam WC dengan membawa mushaf Al-Quran, sawaun kana zahiran au khafiyan. Baik Al-Qur'annya itu terlihat atau tidak terlihat, misalkan dimasukin ke tas, ya, maka hendaknya jangan dibawa, tapi misalkan titip sama orang lain atau ditaruh di tempat khusus. Mungkin kalau yang masjidnya ngerti hukum, menyediakan tempat-tempat seperti itu yang khusus untuk menyimpan mushaf Al-Quran. Li'annahu kalamullah, karena Al-Quran itu adalah kalamullah, wa huwa asyraful karam, dan Al-Quran itu adalah sebaik-baik perkataan yang paling mulia. Wa dukhulul khala'i bihi fihi na'un minal ihana, dan masuk ke dalam WC dengan membawa Al-Quran itu sama dengan atau salah satu bentuk merendahkan Al-Quran. Bahkan bisa jadi kalau dia melakukannya dengan sengaja, dengan penuh kesadaran, ya, dan sudah tahu hukumnya, ini bisa jadi keluar dari Islam, wal'iyadu billah. Jadi itulah beberapa hal yang makruh dilakukan ketika buang hajat. Yang pertama tadi ya, menghadap ke tempat ke angin, ya, ke tempat yang angin berhembus. Kemudian yang kedua, berbicara ketika buang hajat. Yang ketiga, buang air ke lubang. Kemudian yang keempat yaitu buang air sambil membawa hal-hal yang di dalamnya ada lafaz Allah Subhanahu wa taala. Adapun mushaf maka ini haram hukumnya untuk membawanya ke dalam WC. Baik, itu saja hal yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. 5 permasalahan berkaitan dengan adab atau hukum buang hajat. Baik, ada pertanyaan? Barangkali cukup ya, insyaallah jelas. Ya, kita tutup dengan kafaratul majlis. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang hukum siwak, ya. Baik, kita tutup. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.